Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat desa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sejarah Kabupaten Demak. Saya Abdullah Hakim dari TV Desa Demak. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari MUI Kabupaten Demak, yaitu Kiai Haji Muhammad. Assalamualaikum Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sejarah Kabupaten Demak, tentunya memiliki banyak sisi yang menarik untuk kita. Pada kesempatan kali ini, mungkin ya Haji sebagai pengurus MUI Kabupaten Demak dan Ketua MUI Kecamatan Sayung bisa memberikan penjelasan yang gamblang agar masyarakat di Kabupaten Demak khususnya dan di Indonesia bisa mengerti secara rinci sejarah dari Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Kota Demak tidak bisa dilepaskan dari peranan Wali Songo, terutama Sunan Ampel, karena beliau ini adalah seorang guru, seorang mursyid, murabbi di lembaga pendidikan Islam yang didirikan di Surabaya itu, yang antara lain murid-murid beliau itu menjadi Wali Songo. Nah, di dalam pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang didirikan ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ada pertanian, perdagangan, kemiliteran, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, tujuan mengapa Sunan Ampel mendirikan lembaga pendidikan Islam atau yang dikenal dengan pesantren itu tidak semata-mata untuk agar nantinya santri-santrinya itu sukses bisnisnya, sukses perdagangannya, dan lain sebagainya. Tapi tujuan utama pendidikan di pesantren ini adalah untuk melahirkan kader-kader dakwah yang militan, yang kelak nantinya akan menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara ini. Jadi tujuan utama pendirian pesantren itu untuk cetak kader dakwah untuk disebarkan ke seluruh Nusantara, kemudian diberi ilmu-ilmu yang lain sebagai bekal, misalnya ketika dia menjadi pedagang, menjadi petani, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, kapan dakwah itu dimulai? Tanyanya seperti itu. Sebetulnya dakwah Islam itu sebelum kedatangan Wali Songo itu sudah ada. Bahkan beberapa ratus tahun ke belakang sebelum Wali Songo itu datang sudah ada. Namun hasil dakwah mereka itu tidak nampak. Mengapa? Karena dakwah yang dilakukan sebelum kedatangan Wali Songo itu secara fardiyah sifatnya atau secara individual. Jadi sebagai pedagang dia merangkap sebagai dai. Nah, kemudian dari hasil yang tidak seberapa itu, yang tidak menonjol, kemudian oleh Sunan Ampel, oleh Wali Songo itu ditingkatkan. Artinya dari dakwah dari dakwah fardiyah menjadi dakwah
jama'i. Jadi dakwah itu ada dua, bisa dilakukan secara individu, kita sendiri-sendiri dakwah, dan bisa dilakukan secara bareng-bareng, jamaah, ya. Nah, karena sifatnya itu sudah berjamaah, berarti dakwah itu mulai terstruktur, bersifat jamaahiriyah, massal atau masif. Nah, itu tentunya membutuhkan suatu tempat sebagai pusat pergerakan dakwah. Nah, membutuhkan tenaga yang terdidik di dalam dakwah. Jadi itulah mengapa kemudian Sunan Ampel itu menunjuk kepada Raden Patah untuk mencari lokasi yang tepat. Tapi sebetulnya Raden Patah itu tinggal melaksanakan dawuh atau perintah gurunya. Jadi lokasi itu yang menunjuk adalah Raden Sunan Ampel. Sunan Ampel. Dikatakan Raden Patah ini murid yang ditunjuk oleh Sunan Ampel ini. Ya. Jadi ada Demak yang pada waktu itu bernama Gelagahwangi ini dipilih untuk dijadikan pusat dakwah oleh Sunan Ampel. Tentunya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan strategis. Misalnya Demak itu dekat laut. Nah, lalu lintas zaman dulu itu laut. Karena dakwah itu membutuhkan mobilitas tinggi dan itu melalui laut pada saat itu atau melalui sungai, dan di Demak pun juga ada sungai. Jadi secara lokasi itu sangat strategis untuk dakwah. Kemudian Demak itu jauh dari kekuasaan Majapahit yang pada waktu itu Majapahit didominasi oleh orang-orang yang beragama Buddha dan Hindu. Tentunya tidak suka terhadap perkembangan Islam ini. Oleh karena itu mencari tempat yang agak jauh dari Majapahit biar bisa bebas di dalam menyampaikan dakwahnya ini. Nah, Sunan Ampel itu kan sudah membuat lembaga pendidikan, dididik secara cukup, sudah pinter-pinter, kemudian diterjunkan untuk pergi mencari lokasi yang sudah ada di dalam rencana Sunan Ampel itu. Cari tanah seperti ini, di sini, di sini. Akhirnya terpilihnya Demak pada waktu itu ya. Itu. Nah, Raden Patah ini tidak hanya sebagai santri, tapi juga sebagai mantu. Jadi mantunya sekaligus santrinya. Memang tradisi semacam itu seringkali terjadi di lingkungan pesantren sejak zaman dulu. Bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi, Rasulullah itu juga punya mantu ya, tidak jauh dari beliau. Rasulullah menantunya Sayyidina Ali. Ya. Rasulullah itu punya anak kan namanya Fatimah. Fatimah mendapat suami namanya Ali. Itu kan masih saudara ya, masih dekat dalam satu perjuangan. Karena mengapa kok seperti itu? Kiai pun juga sering ketika melihat santrinya itu ada yang bagus, ya tidak segan-segan ditarik kan, belum tak pakai mantu. Nah, biasanya mantu itu kalau kerja malah lebih sungguh-sungguh daripada anaknya. Dohir batin. Dohir batin. Nah, misalnya ngakon anaknya kelelat-kelelat, tapi begitu mantunya sing dikongkon, Cek Kadrani ini Sunan Ampel itu menyuruh kepada Raden Patah cari tempat yang bernama Gelagahwangi dan kita nanti membuat markas dakwah di sana. Nah, kemudian berangkatlah. Itu terjadi sekitar tahun 1470-an ya, sekitar itu ya. Ya, bersama santri-santri dan didampingi oleh Kiai Palembang dan siapa itu?
ada namanya Hang Jebat atau apa itu orang kiriman dari Malaysia itu sebetulnya. Nah, disinilah cikal bakal kota Demak itu. Jadi Demak itu didirikan sebetulnya semangatnya itu semangat dakwah untuk menyampaikan Islam ke seluruh Nusantara. Mengapa? Karena Islam itu adalah rahmat. Karena Islam itu rahmat, maka setiap orang itu berhak memperoleh rahmat itu. Dan santri-santri Sunan Ampel yang kemudian kita kenal dengan Wali Songo itu menyampaikan ajaran Islam itu. Dan pertama yang dibangun itu adalah pesantren. Jadi bukan masjid, bukan kerajaan, tapi pesantren. Kenapa pesantren? Karena sangat strategis. Ketika kita punya kerja dakwah, pasti membutuhkan orang-orang pintar. Nah, di sini saya sering agak sedih karena kebanyakan cerita Wali Songo itu yang ditampilkan itu kesaktiannya, bukan kealimannya. Padahal yang harus ditonjolkan seharusnya kealimannya itu. Kenapa? Karena setahu saya orang-orang sakti itu tidak bisa membangun sebuah peradaban. Yang bisa membangun peradaban adalah orang-orang pintar. Tapi kenapa ceritanya kok seperti ini? Sunan Ampel membangun pesantren, di Demak ada pesantren. Berarti ini kan memproduk orang-orang pintar. Dan orang-orang pintar itu masih muda, mendapat bimbingan yang tepat, akhirnya berkembanglah pesantren itu, ya, sebagaimana kita ketahui menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa ini. Begini, yang mungkin saya tanyakan ini, Demak sebagai cikal bakal dari pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Maka ini Demak ini memang awalnya untuk kegiatan dakwah tujuan. Betul. Jadi Demak ini bisa dikatakan kenapa bisa dikenal sebagai kota wali, tentunya ada hubungannya ya dengan peran penting dari Sunan Ampel. Ya jelas. Justru dari Sunan Ampel lah kemudian melahir murid-murid atau santri-santrinya, dan santri-santri itu kemudian dididik sedemikian rupa sehingga menjadi kader yang militan, dan mereka siap mengemban dakwah dengan ilmunya itu. Jadi di sini sebelum diterjunkan di dalam medan dakwah, mereka telah digodok lahir batinnya tentunya di pesantren itu. Saya kira yang saya pahami dari sejarah itu tidak dari sisi cerita-cerita yang berbau kesaktian, tapi spirit pendirian kota Demak itu adalah spirit dakwah, spirit untuk menyampaikan dakwah ke seluruh umat manusia. Kemudian antara proses Sunan Ampel memerintahkan menantunya Raden Patah untuk mencari tempat, yaitu yang saat ini sebagai cikal bakal dari kota Demak. Ini pada saat itu sekitar tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 1476 atau 7 lah, sekitar itulah. Dan ini pendirian kota Demak itu yang mempelopori adalah anak-anak muda. Bahkan Raden Patah itu usianya baru 33 kalau nggak salah. Jadi itulah karya anak-anak muda. Kota Demak itu dakwah diusung oleh anak muda, dan jadilah kerajaan Islam pertama kali di tanah Jawa. Dan hasilnya dalam waktu yang relatif cepat
hampir seluruh Jawa itu menjadi Islam. Padahal dulu itu wangel Islam gitu. Berarti peran serta para wali songo serta Raden Patah ini untuk menyebarkan agama Islam sebagai titik awal adalah pusat peradabannya di Demak ini cukup berpengaruh di Nusantara ini. Betul, betul. Karena Demak itu di samping menjadi kerajaan kan bandar atau pelabuhan pada saat itu semakin ramai dan perlu kita ketahui menurut catatan di dalam buku sejarah Kesultanan Demak Bintoro ini bahwa pesantren Gelagahwangi itu ada santrinya sekitar 2000 itu dari seluruh Indonesia. Terus waktu itu Indonesia belum ada, ya katakanlah seluruh Nusantara. Dan ketika mereka pulang ke daerah masing-masing, tentu akan bercerita tentang Demak. Dan disinilah peranan Demak itu mulai dikenal melalui santri-santri itu. Seperti NO lah, katakan. Itu dulu didirikan oleh Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di terus melalui penyebarannya itu kan melalui pesantren, santri-santri itu yang berperan. Seperti Demak itu juga begitu. Jadi ada pesantren Gelagahwangi, santrinya pula, kemudian masing-masing santri itu menyampaikan misi, visi tentang Gelagahwangi itu seperti apa. Mungkin ada pertanyaan lagi. Demak pada waktu itu punya pengaruh besar di dalam dakwah Islam di Pulau Jawa, di Nusantara. Ini untuk bidang lain, karena kebetulan Demak itu juga tadi dikatakan oleh Yajid termasuk pusat perdagangan dengan pelabuhan yang ada di Kabupaten. Nah, dalam bidang lain ini pengaruhnya seperti apa ini? Kalau kita lihat misalnya pada waktu Portugis datang, itu secara militer Demak itu juga ikut menghambat, walaupun kemudian tidak begitu sukses, tapi Demak telah mengirimkan angkatan perangnya waktu itu sebagai suatu bukti tanggung jawab terhadap Nusantara ini dari pengaruh-pengaruh asing. Jadi hingga kalau nggak salah itu siapa itu yang meninggal di laut itu, Sabrang Lor atau ada itu ya. Terus peranan tentara-tentara Demak di dalam menghambat kemajuan kolonial. Kalau itu ada Inggris, ada Portugis, mereka kerjasama. Dan sayangnya misi-misi Demak itu, sayangnya kerajaan Demak itu cukup singkat gitu. Berapa tahun sih? Sudah ada 100 tahun, mungkin 60, 70 tahun itu sudah tamat. Sayangnya itu ya. Tapi sebetulnya walaupun Demak itu kemudian sudah tidak ada, berpindah ke Pajang, tapi spirit Islamisasi itu masih. Jadi pedalaman-pedalaman yang belum sempat diislamkan pada waktu Kerajaan Demak kemudian diteruskan oleh santri-santri yang lain, tapi tidak menjadi agenda kerajaan, tapi sudah merupakan inisiatif para kiai-kiai sendiri untuk menyampaikan Islam sampai ke pedalaman-pedalaman. Kalau di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, mungkin Demak secara itu punya peranan apa di kancah mungkin di Nusantara pada waktu itu bisa membantu. Tadi dikatakan bahwa di bidang militer, mungkin di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, mungkin ya juga bisa menjelaskan. Ya, kalau di dalam bidang politik itu misalnya
Kan Demak itu di Nusantara itu banyak kerajaan. Ada beberapa kerajaan itu yang ingin bekerja sama dengan Portugis, dengan Belanda dan lain sebagainya itu. Kemudian secara secara kekeluargaan antar dua kerajaan yang sama-sama di Nusantara ini kemudian mempengaruhi Demak itu agar tidak mau diajak kerjasama dengan Portugis. Jadi intinya secara politik Demak itu cukup dapat mempengaruhi kerajaan-kerajaan lainnya yang ingin mengadakan kerjasama dengan penjajah. Bahkan juga secara militer Demak mengirimkan angkatan perangnya untuk mengusir penjajah. Jadi anti penjajah itu sebetulnya sudah ditanamkan sejak masa kerajaan Demak. Kemudian semangat itu dipelihara terus sampai akhirnya Indonesia merdeka. Itu tidak bisa dilepaskan dari semangat yang ditamankan oleh para wali anti penjajah. Sekarang gini, bukti sejarah dari kerajaan yang Demak dengan pengaruhnya di Nusantara pada saat ini yang mungkin masih bisa dikenang dan dilestarikan itu apa saja? Ya saya kira masjid. Selain masjid itu tidak ada. Jadi kalau kerajaan-kerajaan lain itu punya keraton atau pusat pemerintahan. Nah, sekarang Demak itu situsnya itu di mana? Belum ketemu. Jangan-jangan Demak itu tidak pernah ada, hanya ceritanya atau gitu. Sebetulnya ini sudah sering dicari di mana situs Demak itu janjane ini, tapi kan sampai hari ini belum temu. Nah, ini menurut analisa saya, di Demak itu didirikan oleh para wali, ulama. Hadis Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Yang diwarisi dari Nabi itu apa? Bukan jubahnya, tapi adalah ilmunya dan tugas kenabian serta akhlaknya. Nah, para wali itu adalah orang-orang yang menjadi pewaris Nabi dan mereka melaksanakan itu. Tugas kenabian berarti dakwah dilaksanakan, tugas untuk akhlak itu antara lain akhlak Rasulullah itu adalah zuhud, tidak suka kepada kemewahan. Dan Rasulullah itu walaupun kekuasaannya sedemikian besar, tapi tidak mempunyai keraton, tidak mempunyai istana, tidak mempunyai singgasana itu tidak mempunyai. Jadi kantor atau pusat pemerintahan Rasulullah itu ya masjid. Di masjid itu Rasulullah memberikan memimpin ibadah di masjid itu, menemui delegasi dari negara lain di masjid itu, juga mempersiapkan kader, membuat strategi perang dan lain sebagainya. Mengelola pemerintahan. Nah, kemungkinan para wali songo ini karena ingin mengikuti Rasulullah, maka di dalam mengelola pemerintahannya pun tidak membuat istana, tidak membuat keraton, dan itu juga diikuti oleh sahabat Abu Bakar. Di mana Abu Bakar mempunyai keraton? Tidak ada. Begitu juga seterusnya pada zaman Umar, Utsman, Ali, sahabat empat itu tidak mempunyai keraton atau istana atau singgasana. Pusat pemerintahnya adalah masjid. Nah, begitu pula Masjid Demak itu sebagai masjid untuk tempat ibadah, sebagai tempat untuk mengelola, menjalankan pemerintahan Demak, sebagai tempat untuk menjamu tamu-tamu,
dan lain sebagainya. Bisa jadi ini Masjid Agung Demak ini merupakan bukti sejarah sebagai pusat peradaban Kerajaan Demak pada waktu itu ya. Ya, walaupun sederhana ya, karena ciri Rasulullah itu ya sederhana. Seperti Masjid Madinah itu awalnya kan tidak ada separuhnya, itu tidak ada atapnya. Atapnya pun pinggir-pinggirnya itu terdiri dari pohon kurma. Dan lantainya pun juga tanah. Jadi kita pada waktu dulu sujudnya di atas tanah. Kalau sekarang kan di atas karpet. Nah, saking sederhananya itu, kemungkinan para wali itu akhirnya tidak membuat pusat pemerintahan sehingga orang jadi ragu, apa tenang, apa. Padahal memang nggak ada. Tapi fakta sejarah yang ditulis oleh banyak orang, Kerajaan Demak itu ada. Kemudian begini nih, dari sekelumit sejarah dari Kabupaten Demak, tentunya ada pesan-pesan yang mungkin bisa diajib sampaikan kepada warga Demak, pemerintah desa, seluruh Kabupaten Demak, pemerintahan Kabupaten Demak, dan juga seluruh masyarakat di Kabupaten Demak yang bisa diambil dari sejarah Demak di masa lampau. Baik, kalau menurut saya pesan apa yang harus kita lanjutkan, ini Demak itu harus memprioritaskan SDM. Jadi bagaimana dahulu Raden Patah membuat Demak itu adalah kelanjutan daripada pesantren, dan orang-orang pesantren itu bekerja, lahirlah kerajaan. Artinya apa? Orang-orang pintar itu ketika mendapatkan tugas yang tepat, maka manfaatnya itu akan besar sekali. Nah, kalau Demak ini ingin berkembang di masa modern ini, saya kira bolehlah Demak sebagai kota pertaniannya maju, perdagangannya maju, tapi yang lebih penting itu harusnya Demak ini menjadi penerus misi para wali, yaitu melahirkan generasi yang pintar, yang soleh, yang mempunyai tanggung jawab melindungi terhadap negara bangsanya dari pengaruh-pengaruh asing, sebagaimana itu ditunjukkan oleh para wali. Jadi sebetulnya kalau menurut saya itu orang Demak itu bakatnya itu jadi kiai, karena Semarang itu akeh wong Demak sing nyekel masjid di Semarang, bahkan pondok-pondok itu banyak yang didirikan yang pimpin orang-orang Demak. Iya, yang mulai orang dadi ono kuwi akeh wong Demak. Berarti bentuk dari keberkahan para wali dulu. Ya, kalau saya boleh memilih, seharusnya di Demak itu ada semacam lembaga pendidikan yang kemudian mengkader anak-anak muda. Setelahnya cukup, kemudian kita kirimkan ke tempat-tempat lain yang belum tersentuh oleh dakwah. Itu supaya menjadi andalan daripada produk Kabupaten Demak ini. Jadi kalau orang Pekalongan mempunyai andalan batiknya, Kudus mempunyai andalan rokoknya, Demak mempunyai andalan produk kiai-kiainya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini salah satunya. Ya. Jadi punya ciri khas bahwa Demak ini adalah memiliki produsen untuk menelurkan para ulama di seluruh Nusantara gitu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira begini, kalau dalam sudut pandang yang lain, tentunya ini kan di zaman modern ini ada bidang lain yang mungkin bisa dikembangkan oleh warga Demak. Ini bisa menjadi sebuah ikon yang akan tentunya akan menjadi sebuah ikon di Nusantara bahwa inilah Demak kan.
Mungkin pandangan Ki Hasyim dari sudut pandang atau bidang lain yang bisa diangkat seperti apa? Aku rapat yang wakil mobilnya itu. Tolong diulang lagi pertanyaan. Iya. Selain Demak ini memproduksi ulama atau santri, tentunya ada bidang lain yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah ciri khas bahwa Demak ini loh Demak kan. Mungkin menurut Ki Hasyim bidang apa yang bisa dikembangkan lagi? Sebetulnya banyak, karena mau nggak mau Indonesia itu, Demak itu dekat dengan Semarang, terus kemudian berubah yang awalnya daerah pertanian agraris sekarang menjadi industri. Nah, ini seharusnya pemerintahan siap untuk menyongsong era industri ini dengan cara tanah-tanah yang strategis itu, tanah-tanah yang dekat jalan raya misalnya, itu harusnya tidak semua dibuat tidak seperti sekarang pengelolaannya, sehingga anak apa ya namanya wong Demak dhewe kira bagian wis. Sekarang kan kita tergusur oleh industri. Nah, ketika kita mempunyai kesadaran untuk mengembangkan industri sudah telat. Nah, ini harusnya pemerintah itu melindungi supaya industri itu tidak kemudian merugikan penduduk Demak itu sendiri. Saya bisa bayangkan, mungkin kalau caranya seperti ini, itu Demak itu 20 tahun lagi itu sudah tidak layak ditempati. Terutama di Sayung ini. Maka ini pabrik semuanya banyak. Setiap pabrik itu punya sumur, bor itu ya, itu ngambil air dari tanah. Mungkin satu pabrik itu tidak cukup satu. Berapa? Siang malam. Karyawannya itu ribuan. Loh, kalau air tanah itu sedot terus semua, kan lama-lama rusak. Dan ketika rusak itu, ya mereka yang punya pabrik pergi dan kita yang kena dampaknya. Iya, mungkin terakhir ini, mungkin Ki Hasyim mungkin ada pesan-pesan penting agar masyarakat Demak ini tentunya bisa menjadi sebuah pesan menarik yang untuk bisa direnungkan, dilaksanakan oleh generasi muda dan warga Demak secara keseluruhan. Mungkin terakhir. Kalau menurut saya, generasi muda Demak ini hendaknya mencontoh apa yang pernah dijalani oleh Raden Patah. Dia belajar di waktu muda dengan tekun, tumbuh menjadi orang yang pintar, intelektual, kemudian mengaplikasikan ilmunya ini sehingga terwujud suatu kerajaan Demak, dan dari sanalah dia dakwah semebar, tersebar kemana-mana, dan terciptalah peradaban. Jadi ke depan orang-orang Demak itu harus bisa mempengaruhi peradaban. Saya kira itu. Terima kasih Ki Hasyim, ini pembahasan yang cukup menarik dalam bincang Demak tentang sejarah Demak. Ada beberapa hal yang saya perhatikan bahwa Demak ini memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari peran penting dari Raden Patah serta Wali Songo, tentunya serta menantu beliau dalam hal ini adalah Raden Patah, untuk memulai Demak sebagai pusat peradaban Islam di tanah Jawa.